Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Pak Parlim menjelaskan pelajaran PPKN kita sudah masuk bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya. Jadi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ini yang Pak Parlim mau jelaskan pagi hari ini ya. Kita masih belajar daring dari rumah karena keadaanlah yang memungkinkan kita seperti ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, ini sesi pertama ya. Sesi pertama PPKN kelas 11 semester ganjil, sesi pertama. Nah, sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, makna dan karakteristik hukum. Hukum itu peraturan-peraturan hidup masyarakat. Jadi hukum itu merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang, ya, supaya apa? Supaya orang itu mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta kalau dia melanggar pasti dikasih sanksi berat dan tegas. Berupa apa? Ya berupa hukuman. Terhadap siapa? Ya terhadap siapapun yang tidak mau mentaati hukum. Itulah hukum. Ya. Nah. Kemudian masih lanjut makna dan karakteristik hukum. Fungsi hukum. Jadi kita ini bicara tentang hukum ya. Kita bicara tentang hukum. Fungsi hukum itu sebagai berikut: alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga adalah penggerak pembangunan. Mengapa fungsi hukum yang ketiga itu penggerak pembangunan? Ya, kita ngomong aja kalau di dalam masyarakat hukumnya tidak berjalan, maka pembangunan tidak bisa berjalan juga. Mengapa demikian? Ya, kamu bisa bayangkan. Kita mau bangun sekolah, mau bangun tempat ibadah. Tapi kalau masyarakatnya resek, masyarakatnya rame, selalu demo, maka pembangunan itu tidak bisa berjalan. Ya, seperti beberapa hari yang lalu, ada demo besar-besaran di seluruh Indonesia. Tentang apa? Ya, tentang apa? Ayo cari sendiri. Nanti kalau ulangan, demo yang beberapa hari kemarin tentang apa kamu tidak bisa, itu urusan. Itu fungsi hukum, ada 3 fungsi tadi ya. Kemudian ya, masih sistem hukum di Indonesia. Yang kedua itu penggolongan hukum. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis itu kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini di Indonesia masih buatan Belanda loh ya. Kita ini masih meneruskan. Jadi ini hukum undang-undang tertulis. Ya. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu contohnya adat istiadat. Ya. Orang tahu bahwa kalau kamu orang muda ngomong dengan orang tua, yo cara ngomongnya harus sopan, cara ngomongnya harus permisi. Ya. Itu tidak ditulis dalam kitab undang-undang. Ya. Walaupun tidak ditulis, kalau kamu melanggar hukum adat, sanksinya pasti dikucilkan dari masyarakat. Sanksinya dirasani tetanggamu kalau kamu kurang ajar. Ya. Itu hukum tidak tertulis. Ya. Masih hukum di Indonesia ya. Hukum menurut sumbernya. Ada hukum undang-undang. Hukum adat yang tidak tertulis tadi. Atau hukum kebiasaan. Permisi, kula nuwun ya. Itu hukum kebiasaan. Hukum adat. Hukum jurisprudensi. Nanti kita jelaskan. Ini menurut sumbernya ya. Kemudian menurut tempat berlakunya. Hukum terbagi menjadi hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
hukum internasional. Jadi kejahatan perang itu yang mengadili adalah di Den Haag, Belanda. Itu hukum internasional. Ada juga hukum asing. Ya, hukum asing. Ya. Ini menurut tempat berlakunya. Kemudian menurut waktu berlakunya. Ya, menurut waktu berlakunya itu ada beberapa hukum. Ya. Ya, hukum terbagi menjadi ius constitutum, hukum positif yang berlaku sekarang. Ius constituendum, hukum negatif ini berlaku yang akan datang. Dan hukum universal, hukum hak asasi manusia, hukum alam. Ya. Jadi alam harus dilindungi, hak asasi manusia harus dilindungi. Ya. Itu. Lanjut. Menurut cara mempertahankannya. Jadi penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Ada hukum material dan hukum formal. Nah, di bukumu ada. Kamu bisa bisa belajar di bukumu, terutama di buku PPKN ya. Jadi di buku PPKN ada. Silakan belajar sendiri tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia atau cara mempertahankannya ya. Kemudian menurut sifatnya ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Hukum itu memaksa loh ya. Hukum itu memaksa. Ya. Jadi kalau kamu tidak dipaksa dengan hukum, wah, kehidupanmu tidak terjamin nanti. Ya. Kemudian menurut wujudnya, ada hukum objektif dan hukum subjektif. Subjektif itu hak. Ya. Itu ya. Kemudian menurut pribadi yang diaturnya, ada hukum satu golongan, ada hukum semua golongan, ada hukum antar golongan. Jadi diatur semua. Ya. Hukum satu golongan itu gimana, hukum semua golongan itu yang mengatur semua golongan, dan hukum antar golongan itu bagaimana. Ini ada di Indonesia. Ya. Tolong dipelajari arti-artinya. Jadi Pak Palim ini menjelaskan intisarinya aja. Kalau semuanya secara keseluruhan, itu nanti tidak selesai berjam-jam. Hukum menurut isi masalah yang diaturnya. Ada hukum publik, hukum umum, dan hukum privat. Hukum pribadi ini hukum sipil, hukum privat ini ya. Kemudian tujuan hukum. Ada 3 tujuan. Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat. Ini segi reguler. Mewujudkan keadilan. Ini segi keadilan. Menjaga supaya manusia itu diperlakukan sebagai manusia. Ini segi kemanusiaannya. Jadi tujuan hukum itu sebenarnya untuk supaya kita itu adil. Jadi andai kata kita memanah itu supaya panah itu tepat sasaran. Ya, supaya masyarakat itu adil hidupnya, dilindungi. Jadi dijaga manusia itu. Makanya hukum itu memaksa. Ya, semua masyarakat dipaksa untuk melaksanakan hukum. Oleh karena itu kita secara khusus sebagai warga Stanislaus, sebagai warga masyarakat Indonesia harus mentaati hukum. Karena hukum itu sifatnya memaksa. Ya. Seperti tadi kalau tidak dipaksa hukum itu kita mau jadi apa? Kita di sekolahan. Hukum di sekolahan itu kamu dipaksa untuk mentaati hukum. Kalau kamu di sekolah tidak dipaksa untuk mentaati hukum yang berlaku di sekolah, maka sekolah SMA tidak akan jadi seperti ini. Ya. Baiklah, saya kira ini sesi pertama bab 3 PPKN. Semoga kamu belajar dari rumah selalu sehat, selalu semangat, ya. Tahan